Setiap hari kita berurusan dengan uang, dan tidak sedikit dari kita mengalami masalah finansial walaupun kita sudah bekerja dengan sangat giat setiap harinya. Dan sudah pasti semua dari kita menginginkan satu hal, yaitu menjadi orang kaya di masa depan. Dan seperti yang dikatakan oleh buku The Psychology of Money, bahwa peluang kita untuk menjadi kaya di masa depan ditentukan oleh bagaimana kita berperilaku terhadap uang di masa sekarang ini. Maka dari itu, di sini kita akan membaca perilaku kita. Apakah kita sudah berperilaku dengan baik terhadap uang yang kita miliki? Apakah kita sudah mengelola uang kita dengan cukup efisien sehingga kita berkemungkinan jauh lebih besar untuk menjadi orang kaya dibandingkan dengan orang lain di luar sana? Di sini kita akan membahas semua itu, karena di sini saya sudah mengumpulkan 8 tanda orang pintar dalam mengelola uang. Yang tentu saja kalau kamu memiliki tanda-tanda yang ada di sini, kemungkinan kamu untuk menjadi orang yang lebih kaya di masa depan akan sangat terbuka lebar. Yang perlu kamu lakukan hanyalah meningkatkan ilmu dan kebiasaan-kebiasaan baik tentang keuangan yang kamu lakukan setiap harinya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke tanda orang pintar dalam mengelola uang yang pertama, yaitu adalah penganggaran yang baik. Jadi orang yang pintar tentang uang selalu membuat dan mengikuti anggaran bulanan. Karena anggaran bulanan itu adalah sebuah pondasi tentang bagaimana kita akan menggunakan atau mengeluarkan uang yang kita miliki. Maka dari itu ya, kalau kamu sudah memiliki anggaran bulanan yang cukup ketat, yang cukup detail gitu terkait bagaimana kamu akan menggunakan uang yang kamu miliki setiap bulannya, itu bisa menjadi indikasi bahwa kamu sudah memiliki pengetahuan yang cukup baik tentang keuangan, dan kamu bisa menjadi orang yang cukup pintar gitu tentang keuangan. Dan tentu saja dengan anggaran yang baik yang selalu kamu ikuti setiap bulannya, kamu akan memiliki kemungkinan sangat kecil untuk melakukan kesalahan, entah itu dalam hal berbelanja yang terlalu boros gitu, atau dalam hal-hal keuangan yang lainnya. Karena setiap pengeluaran sudah kamu catat dengan detail dan sudah kamu presentasikan berapa sih yang akan kamu keluarkan dari gaji yang kamu miliki ke arah semua aspek pengeluaran yang kamu miliki dalam satu bulan penuh. Dan hal ini juga berarti bahwa kalau kamu memiliki anggaran bulanan yang selalu kamu rutin buat gitu setiap bulannya dengan detail, kamu juga berkemungkinan lebih besar untuk menjadi orang kaya di masa depan. Karena semakin sedikit kemungkinan kamu untuk membuat kesalahan tentang finansial yang kamu miliki, tentu saja kamu membuka peluang yang lebih besar untuk mengumpulkan lebih banyak uang dan juga menyimpan lebih banyak uang untuk masa depan kamu yang lebih kaya tentu saja. Dan bagi kamu yang tidak paham tentang bagaimana cara untuk membuat anggaran bulanan, itu sangat sederhana. Yang perlu kamu lakukan adalah kamu perlu mencatat jumlah penghasilan kamu dalam satu bulan penuh. Kemudian kamu perlu mencatat semua jenis pengeluaran yang akan kamu lakukan dalam satu bulan ke depannya. Kemudian kamu membuat daftar prioritas dari pengeluaran-pengeluaran yang akan kamu lakukan dalam satu bulan ke depannya itu. Nah, setelah itu barulah kamu bagi jumlah pendapatan kamu dalam satu bulan penuh ke arah semua jenis pengeluaran yang akan kamu lakukan yang sudah kamu tuliskan tadi. Kemudian tanda orang pintar dalam mengelola uang yang kedua adalah menabung secara rutin. Menabung adalah sebuah faktor yang paling penting untuk bisa membuat kita menjadi orang kaya. Dan saya tahu tidak semua orang setuju tentang statement ini, apalagi di zaman modern ini. Karena banyak orang yang berkata bahwa lebih baik kita berinvestasi daripada menabung. Tapi saya akan mengatakan bahwa menabung itu tetap harus dilakukan. Karena misalnya nanti kamu ingin berinvestasi di suatu tempat, atau mungkin kamu ingin memperluas bisnis yang kamu miliki, atau kamu ingin membuka usaha baru, semua itu membutuhkan uang sebagai modal pertama. Dan uang yang paling cepat yang bisa kita dapatkan, yang paling aman itu adalah membuat tabungan kita menjadi modal untuk membuka bisnis baru ataupun untuk berinvestasi di tempat-tempat yang baru kita pelajari. Jadi dengan kata lain, menabung adalah sebuah proses di mana kita mengumpulkan uang di satu wadah, dan di mana nanti di wadah tersebut kita akan menyebar semua uang kita ke tempat-tempat yang perlu dan kita butuhkan. Jadi dengan kata lain, kita perlu menabung. Dan bagaimana sih tanda kalau kita itu sudah pintar dalam keuangan saat kita sedang menabung? Yang bisa menjadi patokan atau tolak ukur di sini adalah yaitu kamu menabung sebelum melakukan pengeluaran apapun itu.
Jadi kalau kamu adalah orang yang misalnya setiap bulannya itu kamu mendapatkan gaji dengan jumlah tertentu, dan saat kamu mendapatkan gaji setiap bulannya itu, kamu langsung menyisihkan beberapa persen dari gaji tersebut untuk kamu tabung langsung setelah kamu gajian atau di awal waktu, itu bisa menjadi pertanda bahwa kamu adalah orang yang cerdas secara finansial dan memiliki kemungkinan yang sangat besar untuk memiliki perkembangan yang signifikan di ranah finansial yang kamu miliki. Kemudian tanda orang pintar dalam mengelola uang yang ketiga adalah investasi yang cerdas. Ada banyak sekali tempat berinvestasi di luar sana. Ada di perkotaan, di pedesaan, dan semua itu sudah kita bahas di video sebelumnya. Dan yang penting di sini adalah bagaimana cara kita melihat apakah kita sudah pandai dan pintar dalam ranah keuangan di dalam proses berinvestasi kita. Yang bisa kita jadikan acuan apakah kita ini sudah pintar dalam berinvestasi atau dalam ranah keuangan di aspek ini adalah yang pertama, kita itu adalah orang yang sudah mulai untuk berinvestasi. Karena tidak sedikit dari orang di luar sana ya hanya fokus pada active income tanpa benar-benar berpikir tentang menginvestasikan uang yang mereka miliki. Kemudian yang kedua itu adalah kamu benar-benar paham di mana kamu berinvestasi. Karena tidak sedikit orang di luar sana yang berinvestasi di tempat-tempat yang tidak mereka begitu pahami gitu. Yang tentu saja semakin kamu tidak paham tentang tempat kamu berinvestasi, tentang semua informasi yang kamu butuhkan terhadap jenis investasi yang kamu pilih, tentu saja itu berarti resiko yang akan kamu ambil, yang kamu tanggung akan sangat jauh lebih besar dibandingkan saat kamu sudah memahami tempat kamu berinvestasi ini. Maka dari itu ya belajarlah tentang investasi atau tempat kamu berinvestasi sebelum kamu menginvestasikan uang yang kamu miliki. Dan kalau kamu adalah orang yang sudah paham dengan detail, misalnya kamu berinvestasi di bidang saham, kamu sudah paham tentang saham yang kamu ingin beli gitu, bagaimana cara membelinya dan kenapa saham ini begitu baik untuk kamu beli, dan kamu memahami secara keseluruhan semua itu bisa menjadi pertanda bahwa kamu adalah orang yang sudah pintar dan bahkan cerdas secara finansial. Karena kalau kamu sudah paham tentang banyak hal terkait investasi yang kamu miliki, kamu memperkecil resiko dari terkikisnya uang kamu atau resiko-resiko yang bisa terjadi dari tempat kamu berinvestasi. Dan juga kamu memperbesar peluang kamu untuk meningkatkan nilai uang yang kamu miliki tanpa harus terkena inflasi dan juga tanpa harus terkena oleh biaya-biaya administrasi di bank-bank konvensional. Yang tentu saja mengatakan bahwa kamu berpeluang sangat besar untuk menjadi orang yang lebih kaya di masa depan. Jadi ya intinya pelajarilah tempat kamu berinvestasi, dan yang kedua itu kamu bisa berinvestasi dengan rutin saat kamu sudah memahami semua seluk-beluk dari tempat kamu berinvestasi ini. Kemudian tanda orang pintar dalam mengelola uang yang keempat adalah membuat rencana keuangan. Tujuan keuangan adalah hal yang paling utama dalam proses mengelola semua aspek yang ada dalam keuangan kita gitu. Karena dengan adanya tujuan keuangan kita bisa paham kemana kita akan mengarahkan uang yang kita miliki dan bagaimana kita akan mengelola uang yang kita miliki. Jadi kalau kamu ingin menjadi orang yang cerdas secara finansial, yang pertama yang harus kamu lakukan adalah buatlah tujuan keuangan yang jelas, yang benar-benar jelas yang akan kamu tempuh dan capai dengan menggunakan rencana-rencana keuangan yang akan kamu buat setelah kamu menentukan tujuan keuangan tersebut. Nah, kemudian setelah kamu membuat tujuan keuangan yang jelas, kemudian kamu bisa membuat dua jenis rencana keuangan untuk mencapai tujuan keuangan itu. Yang pertama itu adalah rencana jangka panjang yang bisa berupa investasi-investasi dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian yang kedua adalah rencana jangka pendek yang bisa berarti kamu itu fokus dalam meningkatkan penghasilan kamu di tempat kerja yang kamu miliki. Jadi intinya kalau kamu merasa bahwa kamu adalah orang yang cerdas secara finansial, kamu harus memiliki ketiga hal ini. Yang pertama itu, kamu harus sudah memiliki tujuan keuangan yang jelas. Yang kedua, kamu sudah membuat rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan keuangan ini. Dan yang ketiga, kamu harus bisa memiliki rencana jangka pendek untuk mempercepat dan membantu kamu dalam mencapai tujuan finansial yang sudah kamu bentuk ini. Dan kalau kamu sudah memiliki ketiga hal ini, kamu termasuk orang yang cukup cerdas terkait finansial yang kamu miliki.
Kemudian tanda orang pintar dalam mengelola uang yang kelima adalah menghindari hutang yang konsumtif. Jadi kita masyarakat Indonesia itu selalu terjebak dengan yang namanya berbelanja secara impulsif. Kita selalu ingin membeli barang-barang terbaru seperti smartphone, gadget yang lainnya, dan juga kendaraan pribadi kita. Kita selalu ingin mengupgrade diri kita sehingga kita bisa terlihat lebih kaya daripada sebelumnya. Yang padahal itu hanyalah mengurangi uang atau jumlah uang yang kita miliki. Dan faktanya, kecenderungan inilah yang membuat masyarakat Indonesia secara umumnya itu selalu terjebak oleh hutang. Dan hutang inilah yang disebut dengan hutang konsumtif, di mana kamu berhutang untuk membeli sesuatu yang tidak memberikan kamu uang atau yang tidak memberikan kamu penghasilan. Dan sayangnya masyarakat kita masih sangat terjebak oleh hutang konsumtif ini. Dan kalau kamu ingin bukti, kita lihat iklan-iklan di smartphone kita itu semuanya lebih banyak tentang pinjol gitu, pinjaman online gitu. Dan semua orang, ya tidak semua sih, tapi banyak sekali masyarakat kita yang masih bergantung terhadap pinjaman online ini. Jadi kalau kamu adalah orang yang tidak terjebak dengan pinjaman online maupun hutang-hutang dengan jenis yang bersifat konsumtif, kamu adalah orang yang cukup cerdas secara finansial. Dan ini berbeda situasinya kalau kamu adalah orang yang berhutang untuk mengembangkan bisnis atau untuk membangun sebuah bisnis baru yang ingin kamu kelola untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Itu beda ceritanya ya. Kemudian tanda orang pintar dalam mengelola uang yang keenam adalah belajar dan beradaptasi. Apapun pekerjaan kamu, bagaimanapun kamu menghasilkan uang setiap harinya, kalau kamu tidak belajar tentang finansial dengan lebih mendalam dan kamu tidak beradaptasi terkait perubahan-perubahan yang terjadi, kamu akan dikalahkan oleh zaman dan kamu menjadi orang yang sulit sekali menjadi kaya. Kenapa? Karena kalau kamu tidak belajar terus tentang keuangan atau tentang finansial, entah itu tentang bagaimana kamu mendapatkan uang lebih banyak daripada sebelumnya, tentang bagaimana kamu menyimpan uang dengan lebih bijaksana, dan juga tentang bagaimana kamu mengeluarkan uang dengan lebih baik daripada sebelumnya. Karena ya, kalau kamu tidak mempelajari semua aspek keuangan ini secara rutin setiap harinya, kamu akan berkemungkinan lebih besar untuk melakukan kesalahan-kesalahan, dan kemungkinan pertumbuhan finansial yang kamu bisa dapatkan itu akan sangat sedikit. Kenapa? Karena proses belajar tentang finansial ini bukan hanya membuat uang yang kita simpan menjadi lebih aman daripada sebelumnya, tapi kita juga akan berkemungkinan lebih besar untuk mendapatkan lebih banyak uang daripada yang biasanya kita dapatkan setiap harinya. Maka dari itu ya, kalau kamu sudah belajar dan terus beradaptasi terkait pekerjaan kamu, terkait bagaimana kamu berinvestasi, bagaimana kamu mengelola uang kamu setiap harinya, kamu sudah termasuk sebagai orang yang sudah paham dan pintar tentang finansial yang kamu miliki. Kemudian tanda orang pintar dalam mengelola uang yang ketujuh adalah mempunyai dana darurat. Saya yakin ada sangat banyak orang di luar sana, masyarakat kita, masyarakat Indonesia yang tidak benar-benar memiliki dana darurat. Jauh lebih banyak orang di luar sana berbelanja secara sembarangan. Saat mereka memiliki uang, mereka berbelanja. Saat mereka gajian, mereka berbelanja. Dan kalaupun mereka harus menabung, ya mereka hanya menabung tanpa benar-benar menyisihkan dana darurat. Dan idealnya dana darurat itu adalah berjumlah 6-12 bulan pengeluaran yang kamu miliki selama 1 bulan. Misalnya, kalau kamu mengeluarkan uang selama 1 bulan sejumlah 1 juta rupiah, ya idealnya dana darurat kamu berjumlah 6-12 juta rupiah. Dan tidak semua orang benar-benar peduli dan paham tentang hal ini. Jadi kalau kamu adalah orang yang sudah menyisihkan dana darurat sejumlah 6-12 bulan pengeluaran ini, ya versinya beda-beda, tapi menurut Benjamin Graham idealnya itu ya 6-12 bulan. Berarti kamu adalah orang yang cerdas. Kenapa? Tidak semua orang dan jauh lebih banyak orang yang tidak benar-benar peduli tentang dana darurat yang mereka harus simpan untuk keperluan-keperluan mendesak dan mendadak di masa depan. Jadi kenapa kamu yang memiliki dana darurat ini adalah orang yang cukup cerdas secara finansial? Itu karena kita tidak pernah tahu apa yang bisa terjadi di masa depan terhadap diri kita, pekerjaan kita, dan keluarga kita. Maka dari itu ya, saat situasi yang buruk itu terjadi, uang tabungan maupun investasi yang kita miliki akan aman gitu. Karena ya kita hanya akan fokus mengeluarkan uang
untuk menutupi semua kebutuhan-kebutuhan mendesak tersebut dengan dana darurat yang kita miliki. Dengan kata lain, dana darurat membuat investasi yang kita miliki jadi aman, tabungan yang kita miliki juga aman, dan juga aset yang kita miliki tidak harus kita jual hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendesak tersebut. Kemudian tanda orang pintar dalam mengelola uang yang terakhir atau yang ke-8 adalah diversifikasi sumber pendapatan. Ini adalah masalah yang selalu dialami oleh masyarakat kita di Indonesia, di mana kita hanya fokus dalam bekerja di satu tempat, tanpa adanya diversifikasi pendapatan atau jumlah penghasilan yang lebih dari satu ini gitu. Dan sayangnya tidak sedikit dari kita masyarakat Indonesia itu hanya mengandalkan satu sumber pendapatan yang bersifat aktif, yang padahal kita juga harus membarenginya dengan sumber pendapatan pasif agar kita bisa lebih ringan dalam bekerja dan kita juga tetap bisa mendapatkan uang walaupun kita sedang tertidur sekalipun. Dan seperti yang dikatakan oleh Warren Buffett bahwa kalau kita tidak bisa mendapatkan uang saat kita tertidur, kita harus bekerja sampai kita mati. Dan itu adalah hal yang sangat buruk yang bisa dipikirkan oleh seseorang. Maka dari itu lakukanlah diversifikasi pendapatan supaya kamu bisa mengisi satu sumber tabungan kamu atau satu wadah uang kamu itu dari berbagai sumber yang berbeda. Karena ya kalau mengisi bak dengan satu sumber air yang jumlahnya sedikit gitu, pasti akan membutuhkan waktu yang lama. Berbeda kalau kita mengisinya dengan banyak sekali sumber air atau keran air. Itu analogi yang sederhana yang bisa membuat kita paham kenapa kita harus memiliki diversifikasi pendapatan ini. Dan kalau kamu adalah orang yang sudah menerapkan cara ini di mana kamu tidak hanya fokus dengan satu sumber pendapatan, kamu adalah orang yang cerdas secara finansial. Ya tidak perlu banyak-banyak, cukup 2 sumber pendapatan itu sudah cukup baik. Yang pertama itu adalah sumber pendapatan aktif, yang kedua adalah sumber pendapatan pasif. Dan sumber pendapatan pasif ini bisa berupa investasi dan juga yang lainnya. Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Saya harap video ini bisa bermanfaat bagi kamu, saya, dan kita semua. Sekian dari program Diri. Wassalam.